Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang majelis Baitul Muttaqin sudah komplit. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Pokoknya ada ibu-ibu. Ini sudah sempurna ya. Insyaallah, mudah-mudahan kajian kita di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, Baitul Mukminin ini semakin berkah, semakin maju, dan fungsi masjid adalah al-hadi, memberikan petunjuk, memancarkan cahaya-cahaya ilmu yang hakikatnya adalah cahaya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipantulkan ke masjid dan nanti kita terima di dalam hati masing-masing, insyaallah. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai suri tauladan kita dalam segala hal, wabil khusus di dalam ibadah, di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mendakwahkan Islam, di dalam perjuangan mendakwahkan Islam. Beliaulah segalanya. Maka kita sampaikan sholawat dan salam sebagai bentuk pengagungan kita kepada beliau, juga kepada para keluarganya yang senantiasa mendampingi beliau, membantu beliau, membacking beliau dalam perjuangan dakwah. Kemudian para tabi'in. Siapa mereka? Mereka yang melanjutkan perjuangan para sahabat. Ada keluarga, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Para sahabat yang membantu Rasulullah, keluarga dan sahabat yang membantu Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian dilanjutkan periode selanjutnya oleh tabi'in. Tabi'in ini yang tidak bertemu dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan para sahabat. Kalau sahabat itu yang bertemu, mengimani Rasulullah, bersama Rasulullah. Kemudian nanti ada tabi'in, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian setelah tabi'in ada tabi'in, lanjut. Siapa tabi'in? Itu termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan selanjutnya, sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman yang insya Allah akan tetap setia mengikuti ajaran beliau, insya Allah. DKM kita memberikan judul pada kesempatan minggu ini, ya, hasil musyawarah, ya. Pembekalan untuk menghadapi, menyambut bulan suci Ramadan. Itu bekal itu dalam bahasa Arabnya zad.
zadun, bekal. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 itu berkaitan dengan ibadah haji. Ya. Ya. Ibadah haji ini ibadah yang berat, Pak. Ibadah maliyah, ibadah jasadiah. Jasad capek, maliyah pun besar yang dikeluarkan. Ya. Selamat kepada saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Walaupun penuh perjuangan, Pak. Ya. Yang berangkat tahun ini Allah tunda keberangkatannya 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Bayangkan, Pak. Kalau tidak punya nilai keimanan, mereka akan bubar. Udahlah, Bapak keburu tua. Ditambah di tahun ini meningkatnya naik ongkos ibadah haji. Bayangkan, Pak. Ya. Jadi ini sangat bersejarah. Ibadah berat, ibadah haji itu. Ya. Sebagai rukun Islam yang kelima, puncak. Sebelum itu ada saum. Ya. Saum pun ibadah yang luar biasa, Pak. Lebih berat lagi. Ini lebih berat lagi padanya. Ya. Prosesi ibadah haji dan umroh ini tidak lepas paling 5 hari, 6 hari lah. Ya. Proses puncak ibadah haji, dan itu berat. Ibadah saum 30 hari. Ayo kita mikir-mikir, berat mana itu? Kita berjuangnya itu 30 hari. Ibadah haji yang puncaknya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 sudah. Sisanya adalah sunnah. Tetapi itu luar biasa beratnya. Itu, Pak. Maka betapa beratnya ibadah haji ini sehingga manasiknya itu ada yang 8 bulan sebelumnya, Pak. Kita mau saum yang itu perjalanannya 30 hari, itu pembekalan, nggak pernah ada bekal. Ngeri sekali, Pak. Dan pembekalannya mendadak pas hari itu juga. Ya. Makanya nanti ramai kajian-kajian di Ramadan. Insya Allah nantilah dengan DKM juga udah bicara, kita ada kajian spesial ya untuk Ramadan ini. Insya Allah. Bapak tinggal hadir saja. Bahkan alhamdulillah kita sudah, kalaupun tidak bisa hadir, Bapak bisa nonton di kamarnya masing-masing. Tapi sekali-kali jangan di kamar terus, Pak. Kalau nonton YouTube subuh di kamar, insya Allah tibra. Oke. Itu di akhir ayat tentang haji itu, watajawwadu, kata Allah. Hei orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, berbekalah kalian. Berbekalah. Jadi Allah meminta kepada mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, berbekallah. Nuzilat, ayat ini diturunkan ketika saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah ada jemaah dari Yaman, itu sekitar Mekah, yakhrujuna ilal hajj. Mereka saat itu zaman Nabi, mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji bighairi zadin, tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Bekal nekat. Ya. Bighairi zadin, gak ada bekal. Apa kata mereka? Nahnu mutawakkilun, kami ini ada bertawakal saja kepada Allah. Itu bekalnya nekat, panana. Maka nanti di perjalanan minta uang ke yang lain, minta makan, minta minum. Allah tahu kamu jangan seperti itu. Ya. Nanti ibadah saum pun perlu pembekalan. Ya betul ya. Ada biaya nggak saum? Oh banyak. Modal buka ya. Yang biasanya tidak makan kolak harus beli kolak. Betul.
Yang lebih berat lagi, nanti 10 hari terakhir ibu-ibu harus buat kue, harus bekal juga. Ya. Kemudian apa lagi? Baju baru, segala baru Pak Deden. Berarti haji, saum ini perlu bekal. Ya, sepakat ya, perlu bekal. Perlu bekal. Jangan nekat seperti orang Yaman. Yakhrujun ilal hajj bi ghairi zadin. Mereka pergi haji tanpa bekal. Maka Allah ingatkan, berbekal. Tetapi kata Allah, fa inna khairuz zadi taqwa. Tetapi wahai ingat, wahai jemaah haji, wahai orang-orang yang akan melaksanakan ibadah saum sebulan yang akan datang, bekal ekonomi, yes, penting. Karena nanti pengeluaran untuk saum juga banyak. Tapi ada yang lebih baik, fa inna khairuz zadi taqwa. Tetapi bekal yang terbaik adalah takwa. Wah, ini ya. Ini mungkin ekonomi tidak terlalu besar, bekalnya pas-pasan, tetapi kalau bekal takwanya kuat, dia akan ringan saja. Maka kalau tidak ada bekal takwa, ekonomi yang pas-pasan membuat dia tidak serius dalam ibadah, ngeri Pak. Maka disinilah nanti akan diancam orang tidak berhasil ibadah saumnya. Ya. Kembali kepada ayat Al-Baqarah 197, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Nah, di dalam pemahaman ibadah saum perlu sekali bekal apa? Bekal pemahaman, bekal ilmu, ya, bekal apa? Ya takwa itu. Kenapa? Karena orang yang takwa nanti akan senantiasa menjaga, ya, menjaga ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka saya barusan membaca tafsir Al-Jailani tentang menafsirkan fa inna khairuz zadi taqwa. Ketika menafsirkan kalimat sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa beliau tafsirkan? Min jami'il fasad, dari semua hal-hal yang akan merusak ibadah haji. Ternyata ketika ibadah haji, la rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Satu ayat. Yang merusak ibadah haji itu ropas, fusuk, jidal. Sama Pak dalam ibadah saum pun. Apa ropas? Kalimat-kalimat kotor. Fusuk, kejahatan-kejahatan. Masa di dalam ibadah haji ada kejahatan apa? Dilarang untuk berburu, dilarang untuk memotong pepohonan, ya. Wal jidal, apa jidal? Berseteru, berseteru. Hati-hati Pak. Itu semua yang akan merusak ibadah haji kita. Kalimatnya untuk saum pun sama, walam yarpus. Tidak ada ropas. Walam yaksuk. Oh ini Ustaz, larangan haji dan ibadah saum hampir sama. Ropas dan kusuk. Apa jidal? Bertengkar. Bapak ketika saum bertengkar suami istri, rusak saumnya hari itu. Gak ada nilai saum. Ngeri Pak. Ngeri itu. Rusak saum kita. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada orang yang ngajak bertengkar, istri kita ngajak bertengkar, apa katanya? Kul, katakan olehmu, inni shaimun, aku lagi puasa. Maaf, saya nggak bisa bertengkar. Saya nggak bisa untuk
berbuat kata-kata yang tidak baik. Inni shaimun, aku lagi puasa. Itu Pak, ya. Nah, inilah pentingnya pembekalan. Sehingga ada sebuah hadis yang dibaca Imam Tabrani dan yang lainnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal ats. Berapa banyak orang yang saum, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Artinya saumnya rusak. Juga berapa banyak orang yang hajinya rusak. Oke. Bapak-bapak, kembali lagi kepada pemahaman kita, ya. Sehingga nanti kalau Bapak sudah dibekali tentang ketakwaan ini, senantiasa akan mempersiapkan diri. Marhaban ya Ramadan, bukan nanti Pak Nanang, bukan nanti. Hari ini, hari-hari kemarin, bahkan Kangjeng Rasulullah SAW, beliau sudah menyatakan marhaban ya Ramadan H-30, artinya sejak memasuki bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, banyak orang yang melalaikan. Jadi banyak orang yang melalaikan tentang saum ini, tentang Sya'ban ini. Yaghfulu anis Sya'ban. Banyak orang yang melalaikan tentang datangnya Sya'ban ini. Padahal kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban ini adalah turfa'u a'malil ibadi as-sanah. Ini yang kata kunci di Sya'ban ini. Nanti di bulan Sya'ban ini akan tu'radu, itu disetorkan amal-amalan kita selama 1 tahun ke belakang, ya. Kemudian lebih rinci lagi, waqala Atha ibnu Yasar. Atha bin Yasar ini beliau mengatakan yu'radu amalus sanah, akan dilaporkan amalan-amalan hamba as-sanah 1 tahun ke belakang. Apa kata beliau? Fi lailatin nisbi, pada malam nisfu Sya'ban, ya. Pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, Rasulullah tidak memberikan contoh bacaan apa yang harus dibaca, sholatnya apa, enggak. Rasulullah, sepakat para ulama, dari Rasulullah hanya para ulama lah yang memberikan bimbingan kepada kita, ya. Yang memberikan bimbingan kepada kita, silahkan perbanyak apa? Ibadah malam itu, qiyamul lail saat itu, bersedekah, beristighfar, dan amalan-amalan yang lainnya. Ada sebagian ulama-ulama menganjurkan baca surah Yasin, baca apa, silahkan, ya. Kenapa? Para ulama mengatakan inilah yang disebut raf'ul hauli, diangkat setoran amal setahun sekali. Apa disebut raf'ul hauli? Ya. Kalau malam nisfu Sya'ban ini Allah mengangkat atau para malaikat menyetorkan amalan kita selama 1 tahun ke belakang,
Berarti nanti mulai 15-16 ke sana itu adalah lembaran baru kita. Paham ya? Lembaran baru. Lembaran 1 tahun sudahlah. Ya. Sudah. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi, ada Rabbul Hauli, ada Rabbul Usbu'i. Nah ini Pak, ada laporan amalan setiap seminggu sekali. Ya. Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau puasa Senin Kamis? Awas nih, ini Rabbul Usbu. Rahasia puasa Senin Kamis itu riwayat Imam Nasai Tirmidzi mengatakan, karena pada yaumul urido amalil ibad fi yaumil isnin wal khamis wa ana uhibbu id uridu amali wa ana shaimun. Nah ini Pak, selamat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah istiqomah melaksanakan ibadah Senin Kamis. Ya, bukan Selasa Kamis, Senin Kamis. Ya. Itu adalah Rabbul Usbu'i. Rahasianya Pak. Ya, kata Nabi, aku ingin uhibbu itu uridu amali, ketika amalku disetorkan kepada Allah di minggu ini, wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Jadi puasa ini adalah amalan sepanjang hayat sebetulnya. Betul Pak? Hanya bedanya Ramadan wajib, di luar Ramadan sunnah. Tamatkan satu lagi Pak. Ada Rabbul Yaumi, laporan sehari sekali Pak. Oke Pak, malam ini kita melihat ada Rabbul Hauli, Rabbul Usbu'i, dan Rabbul Yaumi. Kapan harian? Waktu subuh dan waktu asar. Hati-hati. Berarti amalan bapak-bapak, ibu-ibu sebelum asar itu dilaporkan oleh malaikat. Dalam hadis yang sahih, ya Allah, aku tinggalkan asar ini, hamba-hambamu mereka lagi taat, mereka lagi sholat berjamaah, mereka lagi saum, mereka lagi sedekah. Bayangkan Pak, kalau menjelang asar bapak lagi lalai latihan voli, futsal, ngeri Pak. Aku tinggalkan hamba-hambamu ya Allah, mereka lagi pada lalai. Hati-hati dengan asar. Maka nanti subuh pun diganti malaikat yang berganti dengan subuh. Aku biarkan, aku tinggalkan ya Allah, mereka lagi nyenyak tidur. Ngeri Pak. Kersarare tibrak. Waktu asar mereka lagi main-main, ngeri Pak. Berarti laporan rapot kita harian ngeri. Berangkat dari nisfu Sya'ban, berangkat dari Sya'ban, bahkan dalam hadis yang lain bapak-bapak disebutkan, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ketika Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa engkau begitu banyak berpuasa? Akur Pak, yang Senin Kamis Nabi ditanya, aku ingin ketika laporan ini disampaikan kepada Allah, aku lagi puasa. 8 tahun ke belakang padanya, saya bertemu dengan seorang kiai dari Jawa Timur, ya, itu dia saum tiap hari. Saya tadinya Kamis, besoknya Jumat saum. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Saya saum setiap hari Ustaz. Kalaupun tidak ada dalilnya, jangan-jangan ini dalilnya.
Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, innahu syahrun. Sya'ban ini. Annahu syahrun yunsihul malakul mauta fihi isman may yaqbidu ruhahu fi baqiyatil am. Karena pada bulan ini malaikat maut akan menghapus satu nama. Ya. Jadi yang meninggal tahun kemarin saudara kita, yang bulan kemarin Pak RW siapa saudara saya, itu hasil hapus setahun sebelumnya. Ya. Nah. Apa kata beliau? Fa ana uhibbu Aisyah, aku ingin ala yunsahu ismi, ketika namaku dihapus di langit karena Allah akan mematikan aku, illa wa ana shaimun. Dah, itu hadis yang pokoknya. Kecuali aku pada den ingin dalam keadaan puasa. Rasulullah SAW menginginkan dicabut nyawa dalam keadaan saum. Masya Allah. Berarti itu cita-cita Rasulullah, cita-cita para ulama, para waliullah, para kekasih Allah. Malamnya sujud, siangnya lapar. Apa lapar? Saum. Maka selamat bapak-bapak, di bulan Sya'ban ini ada Senin Kemis, bahkan nanti ada mulai minggu depan Pak Jimmy, Minggu, Senin, Selasa. Kalau nggak salah kan malam Selasa ya, Nisfu Sya'ban, betul? Malam Selasa kan? Betul? Ya. Berarti malam Selasa itu kan Selasanya tanggal 15. Sunnah Nabi 13, 14, 15. Puasa dari mulai Minggu, Senin, Selasa. Masya Allah. Inilah rahasianya kenapa Nabi begitu banyak. Selain Ramadan, betul itu menyempurnakan di bawah Ramadan ibu-ibu. Nabi banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Dan ini jawabannya. Aku ingin wahai Aisyah, ketika aku dicabut nyawa, dipanggil oleh Ilahi, aku dalam keadaan saum. Maka sebetulnya bulan Ramadan belum tiba, tetapi ruh kita sudah berada di Ramadan, insya Allah. Syukur bapak-bapak memanfaatkan, silahkan tersisa untuk saum sunnah. Karena cinta kepada Rasulullah SAW, ingin mengikuti Rasulullah SAW, silahkan semampunya kita bersaum. Dan yang paling penting, mari kita bertobat supaya lembaran-lembaran amal kita yang akan disetorkan ke Allah untuk 1 tahun ke belakang kita dalam keadaan baik. Dan jikalau ya Allah, tahun ini Engkau akan menghapus namaku, matikan kita di dalam keadaan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Pembekalan Fatwa, insya Allah kita akan bahas tentang lebih rinci lagi persiapan seperti apa. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.